Apa kabar saudaraku? Saya harap Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan dan yang terpenting tetap dekat dengan Tuhan. Nah, pembahasan di video ini masih berkaitan dengan video lalu, yaitu kaget melihat setan. Di video itu, saya menjelaskan bagaimana reaksi umum yang sering kali muncul ketika seorang melihat setan dan reaksi yang keliru, yaitu diam saja atau menjadi takut. Nah, maka dalam kesempatan ini saya akan bahas bagaimana reaksi yang tepat ketika kita berhadapan dengan gangguan setan secara langsung ataupun lewat orang yang dirasuk setan. Ikuti penjelasannya sampai selesai dan kita akan bahas dengan kebenaran ini. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Oke saudaraku, sebelum masuk dalam pembahasan, saya ingin klarifikasi bahwa saya bukan pendeta, saya bukan romo atau pastor. Saya dan istri, kami dari sekolah teologi dan sama-sama melayani Tuhan, khususnya orang-orang yang diikat oleh setan, dirasuk oleh setan, kami mendoakan mereka. Nah, baik saudaraku. Jadi bagaimana seharusnya kita bereaksi ketika kita berhadapan dengan setan secara langsung, ataupun setan bermanifestasi lewat orang yang dirasuknya? Reaksi yang seharusnya adalah menguasai diri dan menjadi tenang. Nah, baru kemudian ada dua tindakan berikutnya, yaitu menguji roh kalau memang diperlukan dan mengusir setan. Nah, pembahasan di video ini akan fokus kepada reaksi yang seharusnya, yaitu menguasai diri dan menjadi tenang. Nah, saudaraku, kaget atau terkejut ketika berhadapan dengan setan secara langsung atau lewat orang kerasukan, itu biasa. Apalagi jika kita atau Anda belum pernah mengalami atau jarang mengalaminya. Maka menjadi tenang setelah kita kaget adalah penting. Sekali lagi menjadi tenang ketika menghadapi setan itu sangat-sangat penting. Karena itu akan menentukan langkah kita selanjutnya. Maka dari hasil perenungan pribadi saya dengan firman dan juga pengalaman melayani orang-orang yang dirasuk setan sejak tahun 2006, saya menemukan ada dua faktor yang dapat membuat kita dapat segera menjadi tenang ketika berhadapan dengan setan. Nah, saudaraku, saya harus kasih tahu, ketika saya renungkan semua video yang ada dalam channel ini, saya kira ini video yang paling penting. Kadang-kadang kita hanya mau tahu bagaimana lawan setan, hardik setan, dan sebagainya. Tetapi justru sebenarnya bagian ini, video ini adalah yang paling penting. Jadi saya mohon jangan di skip, tonton sampai selesai. Saya akan juga nanti akan berdoa supaya yang ini jelas dulu, jawabannya jelas dulu, dan kemudian berikutnya itu akan mengikuti. Nah, kembali ke topik kita. Yang bisa membuat kita menjadi tenang itu ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu status kita. Dan faktor yang kedua adalah hubungan kita dengan Tuhan yang terkini saat ini. Nah, kita akan bahas faktor yang pertama yaitu status kita. Yang membuat Anda menjadi tenang tergantung dari apa jawaban Anda atas dua pertanyaan penting ini. Nah, Anda siap menjawab ya? Dua pertanyaan itu adalah berikut ini. Siapakah Yesus bagi Anda? Dan siapakah Anda di hadapan Tuhan? Sekali lagi. Siapakah Yesus bagi Anda? Dan siapakah Anda di hadapan Tuhan? Itu adalah pertanyaan yang Anda harus jawab. Dan jawabannya akan sangat berhubungan dengan pertanyaan yang kedua. Siapakah setan bagi Anda? Dan siapakah Anda di hadapan setan? Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan pertama. Siapakah Yesus bagi Anda? Itu akan menentukan siapakah Anda di hadapan Tuhan. Tuhan dalam hal ini adalah Allah Bapa di surga. Anak tunggal Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana bisa jawaban atas pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi diri kita untuk menjadi tenang dalam menghadapi setan. Apa hubungannya dengan setan?
Nah, tolong perhatikan baik-baik penjelasan ini karena ini akan sangat-sangat menentukan. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi Anda secara pribadi, bagi saya, dan Anda menerimanya dalam hatimu, maka Anda diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, kita perhatikan ayat ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, ya, dalam Yohanes 1 ayat 12. Nah, Rasul Paulus menegaskan hal ini bahwa anak-anak Allah juga disebut sebagai anak laki-laki dan perempuan Bapa di surga. Ya, perhatikan firman ini. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus 6 ayat 17-18, ayat yang sangat penting. Nah, dalam Yohanes 1 tadi yang kita baca, menerima Yesus artinya kita percaya dalam nama Yesus. Dan kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Dalam terjemahan lain disebut diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ketika kita belum menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak punya kuasa, tidak punya hak menjadi anak-anak Allah. Ya. Sederhananya, jika kita bukan anak, maka kita tidak punya hak atas warisan dari orang tua. Ya. Warisan itu diberikan kepada anak. Status anak kandung itu sangat kuat dalam hukum dunia. Demikian juga secara rohani. Jika kita bukan anak Bapa, maka kita tidak akan dapat menerima segala warisan dan berkat rohani dari Bapa di surga. Ya, karena kita bukan anak. Maka ketika kita percaya dan menerima Yesus, kita diberi segala kekayaan, warisan, berkat, hidup yang kekal, surga yang mulia, nama kita terdaftar di surga, hidup dalam kelimpahan rohani dan juga berkat jasmani, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Dan juga satu hal yang penting, kita diberi kuasa untuk melawan dan mengusir setan. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya dalam ayat ini. Kenapa mereka disebut murid? Pertama, karena Tuhan Yesus adalah yang memanggil mereka, mengajar mereka sebagai guru, dan mereka adalah pengikutnya, melayaninya. Maka jika Anda percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kita menjadi murid-muridnya, menjadi pengikutnya, dan ini penting, diberi kuasa atau hak untuk menjadi anak-anak Bapa di surga, dan kuasa juga untuk melawan mengusir setan. Status anak-anak inilah yang membuat saya tidak takut, tidak khawatir. Karena saya tahu status sebagai anak Allah, anak-anak Bapa, disitulah kuasa dan otoritas untuk menghardik dan mengusir setan, itu pun diberikan kepada saya. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, tidak ada yang membahayakan kamu. Maka sederhananya, jika kita memiliki kuasa yang lebih besar dan hebat dari kuasa setan, kita tidak akan takut dan sebaliknya. Takut karena kita tidak yakin apa status kita, dan apakah kita punya kuasa untuk lawan setan? Ya, perhatikan firman ini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lukas 9 ayat 1. Nah, terjemahan Inggrisnya menarik. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. Saudara perhatikan kata power and authority over all demons. Artinya kuasa dan otoritas atas semua setan. Semua saudaraku ya, semua setan. Bukankah ini sangat luar biasa bagi kita anak-anak Bapa di surga? Semua setan harus tunduk di bawah kaki kita. Tidak ada setan yang dapat membahayakan kita karena status kita adalah anak-anak Allah.
Nah, maka kembali kepada pertanyaan di atas, siapakah Yesus bagi kita? Jika Yesus adalah Tuhan yang kita percaya dan kita terima dalam hati kita, maka implikasinya pada pertanyaan sambungannya, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah pelayannya, kita adalah muridnya, kita adalah pengikutnya. Kita diberi hak menjadi anak-anak Allah, yaitu anak-anak Bapa di surga yang menerima kuasa dan otoritas terhadap semua setan. Ya, sekali lagi tadi Lukas katakan, semua setan, ya, tidak terkecuali. Maka pertanyaan yang saudara jawab pribadi, apakah saya adalah anak-anak Allah? Apakah saya adalah anak Bapa di surga? Jika status kita sudah pasti sebagai anak Allah, maka kita akan sangat mudah untuk menjadi tenang ketika menghadapi setan. Penampakan setan bisa buat kita kaget, ekspresi orang kerasukan bisa buat kita terkejut, tapi kita tahu bahwa saya adalah anak-anak Allah, diberi kuasa dan otoritas atas semua setan, maka kita pun akan jadi tenang. Ya, karena kita tahu setan ada di bawah kuasa dan otoritas kita. Nah, jawaban atas pertanyaan pertama tentang siapa kita di hadapan Tuhan akan sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu siapa iblis di hadapan Anda? Dan yang penting, siapa Anda di hadapan iblis? Nah, saudaraku, ini sangat penting. Ya, perhatikan firman ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis adalah lawan kita. Ya, seharusnya demikian. Jika seorang bukan anak Bapa di surga, maka iblis bukan lawan, tapi kawan. Karena tidak ada posisi netral atau di tengah-tengah di dalam peperangan rohani. Yang ada hanyalah terang dan gelap. Ya, tidak ada yang di tengah-tengah, tidak ada yang abu-abu. Nah, maka saudaraku, menjadi tenang melawan setan, itu bukan sekedar menyebut nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi status kita itu yang sangat menentukan. Nah, pemahaman disertai pengalaman pribadi untuk percaya dan menerima Yesus dalam hati kita, itu menentukan kita bisa jadi tenang atau tidak. Anda hanya bisa jadi tenang dalam menghadapi setan jika Anda tahu Anda punya kuasa dan otoritas yang Tuhan Yesus berikan dan hanya diberikan kepada anak-anak Bapa di surga. Ya, saudaraku, itulah faktor yang pertama. Nah, sekarang faktor yang kedua. Ini tidak kalah pentingnya. Hubungan kita dengan Tuhan sekarang ini, saat ini, detik ini, bukan hanya pada masa lalu saja, bukan hanya pada waktu kita bertobat, tapi sekarang ini. Ini sangat-sangat menentukan. Nah, apakah saudara pernah bertemu dengan orang yang mengklaim, ya, mengaku bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia adalah anak Tuhan, dia adalah orang Kristen, mungkin dia punya jabatan di gereja, dan dia katakan iblis itu adalah musuhku, ya. Menyanyi dengan semangat, ya, dalam nama Yesus, ku menang ya. Tapi waktu berhadapan dengan setan, malah takut, atau malah menghindar, atau berusaha mengusirnya, tapi setan justru bilang, loh, engkau kan kawanku, kenapa engkau usir aku? Nah, saya pernah langsung bertemu dengan orang yang seperti itu. Ada juga roh setan mengatakan begini, kenapa kamu usir saya? Kamu tidak ada kuasanya. Ya, kamu pergi sana. Itu setan bicara kepada orang yang coba mengusirnya. Nah, apa penyebabnya? Status sebagai anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga, tidak hanya berhenti sampai di pengalaman kita pernah menerima Yesus, kita pernah percaya kepada Dia, kita bertobat dan sebagainya. Tapi setelah itu, kalau kita hidup semua kita sendiri, hidup dalam dosa, tidak peduli dengan Tuhan, mengikuti ego kita sendiri, tidak bisa. Anak-anak Allah yang sejati adalah yang tunduk, taat, dan melakukan firman dalam hidupnya sehari-hari. Nah, perhatikan ayat ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Jika kita tunduk pada Allah, maka kita dapat melawan iblis. Dan iblis adalah lawan kita, ini jelas. Tapi jika seorang tidak tunduk pada Allah, maka ia dapat kehilangan otoritas dan kuasa untuk melawan setan. Ya, ada orang yang beragama Kristen, tapi hidupnya di dalam dosa. Ya, itu bukan anak Allah yang sesungguhnya.
Status anak-anak Allah itu bukan hanya pengalaman dulu pada waktu pertama kali bertobat. Tidak, saudaraku. Tapi harus terlihat dalam kenyataan hidup saat ini. Yang terkini ya, saat Anda sedang bernafas detik ini, apakah ada ciri-ciri, karakteristik anak-anak Allah? Apakah ada buah yang Anda hasilkan? Apakah ada pertumbuhan rohani yang nyata? Itulah yang Tuhan Yesus mau. Itulah ranting-ranting dari pokok anggur yang berbuah. Dan selalu dibersihkan oleh firman untuk lebih banyak lagi berbuah. Nah, tunduk pada Allah berlawanan dengan memberontak kepada Allah. Alias hidup dalam dosa-dosa dan tidak mau bertobat. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, kita harus ingat saudaraku, bahwa Yesaya 59 yang kita baca itu ditujukan kepada orang-orang Israel, bukan orang Kanaan, bukan orang lainnya, bukan. Umat Tuhan, anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga laki-laki dan perempuan. Tapi mereka tidak tunduk kepada firman dengan melakukan kejahatan, dosa-dosa itu. Sehingga dosa itu memisahkan antara Israel dengan Allah Bapa. Jika Allah menyembunyikan diri, artinya ia tidak menyertai kita. Dan tidak mendengar doa kita. Nah, ini akan sangat berpengaruh ketika kita berhadapan dengan setan. Kuasa dan otoritas itu berlaku selama kita hidup berkenan dan tunduk kepada Allah, menjauhi kejahatan, tidak berdusta, ya, tidak berselingkuh, tidak berbicara kotor, dan hal-hal yang buruk berdosa lainnya. Nah, suatu kali saya dan istri mendoakan seorang mahasiswi perempuan yang dirasuk setan di kampusnya, ya, sedang dirasuk, kami ditelepon. Kami bawa dia ke gereja dan kami doakan di situ. Ia dikuasai oleh 2 roh jahat yang sangat powerful, ya, dan ia diantar oleh teman laki-lakinya ke gereja. Nah, pada waktu ia mulai dirasuk setan lagi di gereja, temannya ini juga ikut mengusir setan. Dan setannya menghadap ke teman lakinya ini dan mengatakan seperti ini. Kenapa kamu juga usir saya? Kita kan teman. Lalu dia tunjuk ke ikat pinggangnya. Ikat pinggang yang kamu pakai itu adalah pemberianku. Dan juga tadi malam kamu nonton film porno. Nah, ketika saya mendengar itu, perkataan setan itu, saya suruh istri saya untuk menghadapi setan ini dengan anak mahasiswi perempuan ini. Dan saya panggil dia, saya tanya dia, benar ya apa yang setan katakan? Dia katakan, lalu anak ini katakan, iya kak, benar kak. Tadi malam saya nonton film porno. Dan ikat pinggang ini ada jimatnya. Ya. Saya langsung bimbing dia untuk selesaikan dosa di hadapan Tuhan. Agar tidak didakwa setan dan dipermalukan. Dan menjadi masalah besar adalah apa? Tidak ada kuasa. Ya. Nah, dosa akan membuat kuasa Tuhan tidak berlaku bagi kita. Roh Allah tidak bekerja, urapannya atas kita itu hilang. Meskipun status kita sebagai anak-anak Allah itu bisa hilang, saudaraku. Kuasa itu bisa hilang. Ya. Nah, saya merenungkan dalam hidup saya. Saya adalah orang Kristen, orang tua saya adalah pelayan Tuhan, saya sudah menerima Yesus sejak kecil. Aktif dalam segala macam kegiatan rohani, pelayanan, dan sebagainya. Tapi ada waktu-waktu tertentu, saya tidak berani ketika harus berhadapan dengan orang kerasukan. Kenapa? Karena ada dosa yang saya sembunyikan. Saya khawatir dosa saya akan ketahuan, ya, dan diungkit sama setan. Dan yang terutama, kalau saya khawatir kalau saya mengusir setan, saya ditertawakan karena tidak ada kuasa. Ya, itu pengalaman saya, saudaraku. Itu pengalaman pribadi saya. Ya. Saya pernah mengalami hal-hal yang demikian. Ya. Saya takut, saya tidak berani. Nah, itu menjadi peringatan bagi saya sampai saat ini. Menjadi tenang menghadapi setan. Selain status kita sebagai anak-anak Allah karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga yang penting sekali adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan pada saat ini. Pada detik ini, apakah hubungan kita dengan Tuhan itu baik atau renggang? Nah, jika kita jatuh dalam dosa, kita harus segera selesaikan di hadapan Tuhan dan juga dengan orang yang bersangkutan. Ya.
Anda tidak bisa jadi tenang. Apalagi usir setan kalau dalam hidup kita itu ada dosa, ada menyimpan dosa, ada sakit hati, ada dendam, ada amarah kepada orang lain, atau mungkin hidup dalam persinahan, dalam perselingkuhan ya, gemar berdusta ya, penakut, pemarah ya, suka omong kotor, gosip ya, melakukan kejahatan, korupsi, termasuk juga pecandu narkoba, peminum alkohol ya, perokok, pemain judi, apa saja, ya, termasuk juga pornografi. Semua dosa itu akan membuat kita tidak punya kuasa untuk melawan setan. Dan itulah yang membuat kita khawatir, takut, gelisah ketika harus berhadapan dengan setan. Ya. Meskipun kita orang Kristen, kita klaim orang Kristen, anak Tuhan. Ya. Nah, karena selain status itu penting, tapi bagaimana hidup Anda dan saya pada saat ini, itu yang paling penting. Maka barangkali Anda bertanya, ya Bapak, saya orang Kristen, saya hidup dalam dosa, lalu saya harus bagaimana? Saya ingin sampaikan fakta ini. Sebagai anak-anak Bapa di sorga, kita masih dalam dunia ini. Hidup dalam tubuh yang fana ini. Kita masih memiliki yang namanya kedagingan, ya, kecenderungan menyebabkan dorongan untuk berbuat dosa. Itu masih ada. Ya, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Dan kalaupun kita jatuh dalam dosa, kita harus segera kembali kepada Tuhan. Merendahkan diri kita, menyesali, selesaikan dosa itu dengan minta ampun kepada Tuhan. Ini juga penting ya, saya mau katakan, kepada Tuhan dan juga kepada sesamamu. Kalau berkaitan dengan orang tertentu, ya mungkin Anda pernah menyakiti dia, mungkin Anda mengkhianati dia, mungkin Anda berselingkuh, ya, tidak jujur, ya. Akui dan minta ampun kepada Tuhan dan juga kepada orang itu. Jangan ada sakit hati, jangan ada kemarahan antara orang tua dan anak, kakak beradik, ya, keluarga dengan relasi dalam jemaat. Jangan kita ada sesuatu ganjalan. Ya, firman Tuhan mengatakan, karena kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12 ayat 1. Maka hidup kita ini adalah perlombaan yang wajib, adalah pertandingan iman. Kita harus tanggalkan semua beban dan dosa, agar tidak menghalangi ketika dalam perlombaan iman, di mana kita harus berhadapan melawan dan mengusir setan. Kemerdekaan dari dosa itu akan membuat kita dengan mudah menjadi tenang ketika berhadapan dengan setan-setan. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dua faktor ini sangat penting agar kita bisa tetap tenang ketika berhadapan dengan setan. Ya. Apa status kita, siapa kita, ya, dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini. Kalau status Anda jelas sebagai anak-anak Allah, anak Bapa di surga, dan Anda punya relasi yang baik dengan Tuhan saat ini, ya tentu dari dulu ya, sampai sekarang ini, dan Anda tunduk pada Allah, tidak ada dosa yang menghalangi, maka ketika berhadapan dengan setan, tidak ada alasan untuk menjadi takut. Karena Tuhan adalah Bapa kita, Dia adalah sahabat kita, dan setan akan memandang kita sebagai lawannya dan bukan kawannya. Ya. Mungkin Anda bertanya, Pak, status saya kok rasanya nggak jelas ya? Saya sih orang Kristen ya, tapi hidup saya jauh dari Tuhan, hidup dalam dosa. Nah, jika demikian, saya mengajak Anda untuk berdoa bersama dengan saya saat ini. Agar status Anda menjadi jelas, dan hubungan Anda dengan Tuhan itu dipulihkan, demikian juga dengan sesamamu. Doa ini saya pisahkan di video yang lain. Linknya ada di akhir video ini atau di deskripsi video ini. Jika Anda melihat video ini lewat WhatsApp atau Telegram atau sejenisnya, Anda bisa ke website terangdalamkegelapan.com, lalu cari menu FAQ ya. Di menunya, di situ akan ada link video untuk doa bersama dengan saya. Nah, baik saudaraku, ini akhir dari penjelasan saya. Jangan lupa, Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Ia menyertai kita sebagai anak-anaknya. Ia akan datang jemput kita semua. Mari kita bersiap-siap, berjaga-jaga selalu. Jangan hidup dalam dosa.
Karena hanya anak-anak Bapa di surga yang hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan, dalam ketundukan akan firman, yang akan tenang menghadapi setan, dan akan diangkat Tuhan ke surga yang mulia selama-lamanya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maranatha. Amin.